Jadi nuzulul Quran itu adalah merupakan waktu turunnya Al-Quran yang bertepatan dengan malam yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Akan tetapi namun begitu, nuzulul Quran sering diperingati pada malam ke-17 bulan Ramadan ini. Sementara umum diketahui bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu seringnya terjadi pada malam-malam yang ke-1/3 akhir di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi seringnya Lailatul Qadar itu turun terjadi pada malam 1/3 yang akhir di dalam bulan suci Ramadan, di malam-malam ganjil di 1/3 yang akhir di bulan Ramadan ini. Nah, mengapa kok bisa berbeda? Ya, kok bisa berbeda antara nuzulul Quran merupakan malam turunnya Al-Quran itu, waktu turunnya Al-Quran, dengan malam Lailatul Qadar yang sering terjadi di 1/3 yang akhir di bulan Ramadan pada malam-malam yang ganjil seringnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang domir. Ya, domir itu artinya adalah kata ganti. Jadi ulama di sini berbeda pendapat berkaitan dengan domirhu, ya, kata ganti, yang merujuk kepada Al-Quran dalam ayat pertama. Ya, pada ayat pertama, inna anzalnahu. Ya, hu-nya itu maksudnya. Ya. Inna anzalnahu. Jadi hu-nya itu merupakan domir. Ya.
Jadi di sini ulama berbeda pendapat pada ayat ini, pada ayat pertama ini. Apakah Al-Quran yang dimaksud dalam ayat ini, ya dalam ayat tersebut, ya Al-Qadr ayat 1 itu, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan Al-Quran secara keseluruhan, artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Qadar tersebut, ya, pada malam Lailatul Qadar tersebut, ataukah hanya diturunkan sebagiannya saja, ya, ataukah diturunkan sebagiannya saja, tidak keseluruhan, ya, tidak sekaligus 30 juz. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi dhamirhu itu apakah Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz, ya, pada malam Lailatul Qadar itu, ataukah hanya sebagiannya saja, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar keseluruhannya baru kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, ya. Jadi Al-Quran itu, ya, diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, berarti, ya, diturunkan sekaligus 30 juz. Barulah kemudian Al-Quran itu diturunkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Sementara, ya, nuzulul Quran, ya, sementara itu nuzulul Quran sering diperingati pada malam ke-17 bulan suci Ramadan ini. Ya, terkadang kalau kita di Indonesia, ya, dengan mengadakan pengajian terkadang atau tabligh akbar gitu, ya. Dan bukan pada malam Lailatul Qadar itu, ya. Artinya peringatannya tidak diletakkan, tidak bertepatan dengan tanggal 17 malam Lailatul Qadar itu. Hal inilah yang menjadi atau didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut, ya, pada tanggal 17 bulan Ramadan maksudnya, yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut, pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan wahyu yang pertama kalinya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu merupakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika beliau berkhulwat di Gua Hira, yang kurang lebih, ya, Gua Hira ke Mekah itu jaraknya kurang lebih sekitar kurang lebihnya 6 kilometer. Nuzulul Quran yang diperingati oleh umat Islam dimaksudkan itu adalah sebagai peringatan turunnya ayat Al-Quran
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, inilah yang merupakan turun pada malam Lailatul Qadar ini. Ya, wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun Lailatul Qadar merujuk kepada malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ya, dikisahkan bahwa pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, langit menjadi sangat bersih. Ya, tidak nampak yang namanya awan sedikit pun. Ya, tidak ada mendung. Artinya langit benar-benar bersih, benar-benar cerah ketika itu. Tidak terdapat awan pada malam Lailatul Qadar itu. Suasana menjadi sangat tenang sekali. Suasananya menjadi sangat sunyi sekali. Ya, tidak dingin, ya, dan juga tidak terlalu panas. Itulah ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Mudah-mudahan, ya, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin.